Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan membahas tentang trik dan tips bagi kalian yang akan melaksanakan TKD tes kemampuan dasar BUMN 2022. Jadi di sini saya posisinya sudah melaksanakan ujian ya di tanggal 19 Mei 2022. Jadi di sini yang saya dapatkan, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tipe soalnya itu ada 3, yaitu tes survei, kemudian tes TKD itu sendiri, tes kemampuan dasar, dan yang ketiga adalah tes core value dari BUMN. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas tentang tips dan trik cara pengerjaan yang efisien dalam melaksanakan ujian TKD BUMN. Di sini yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah tes survei. Jadi di sini tes survei itu dia terdiri dari 13 soal, di mana waktu yang diberikan itu 5 menit. Kemudian di tes survei ini dia tidak ada jawabannya benar atau salah. Semua jawaban itu dianggap benar karena ini survei ya. Jadi bukan kayak soal TKD itu sendiri. Untuk contoh soalnya nanti di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua di sini adalah tes TKD. Nah, tes kemampuan dasar yang terdiri dari 100 soal dengan durasi 60 menit. Nah, di sini apa aja yang di dalam tes TKD ini? Yang pertama adalah tes aritmatika, seperti deret angka, terus perjumlahan, perkalian, pembagian. Kemudian juga ada tes verbal atau yang biasa disebut tes verbal, seperti sinonim, antonim. Kemudian ada juga tes gambar, jadi hubungan antar gambar, dan itu soalnya 100 soal jumlahnya. Dan ini tesnya ini ada benar salahnya ya, jadi bukan kayak tes survei tadi yang tidak ada benar salahnya. Di tes TKD ini kalau dijawab benar dapat poin, kalau dijawab salah ya salah gitu kan. Kemudian di bagian ketiga adalah tes core value. Nah, di sini jumlah soalnya 54 dengan durasi 45 menit. Di tes core value ini bertujuan untuk memastikan di kita ini ada nggak core value BUMN-nya, yaitu akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tes di core value inilah menentukan diri kita itu udah sesuai belum dengan core value-nya dari BUMN. Kemudian bagaimana tips dan triknya untuk menjawab ketiga tipe soal ini? Yang pertama di sini untuk tes survei ya. Untuk tes survei ini dia tadi 13 soal dengan durasi waktu 5 menit. Yang pertama adalah manfaatkan waktu, karena satu soalnya itu cuma 23 detik. Jadi ada teman-teman kita yang berkomentar di sebelumnya, dia mengatakan bahwa ketinggalan untuk tes survei karena dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Jadi dia belum selesai isi semua, tapi soal itu udah tidak bisa diisi karena udah habis waktunya. Nah, bagaimana dengan kasus tersebut? Ya, jadi kalau misalnya udah habis waktunya, berapa soal aja yang udah bisa terjawab, itu yang disimpan. Jadi untuk soal yang lain yang belum terjawab, itu tidak ada pengulangan untuk tes survei ini. Kemudian yang kedua, soal tes tidak ada salah dan benarnya. Jadi kalian usahakan itu tetap jawab karena ini tidak ada salah atau benarnya. Kemudian yang ketiga, usahakan semua soal terjawab. Kemudian bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya itu seperti ini. Dari manakah kamu dapat informasi rekrutmen BUMN? A. Sosial media.
B. TV, C. teman, D. website rekrutmen BUMN. Nah, jadi masing-masing kita kan berbeda mungkin ya mendapatkan informasi rekrutmen BUMN. Jadi ini tergantung kita sendiri, kita dapatnya dari mana gitu ya. Kemudian untuk tips dan trik untuk tes TKD, yang pertama adalah manfaatkan waktu. Soalnya satu soal itu sekitar 36 detik. Kemudian yang kedua, soal yang sulit sebaiknya di skip. Nah, ini pengalaman ya. Jadi di bagian tes TKD itu ada soal yang benar-benar sangat mudah, kemudian ada soal yang benar-benar sangat sulit. Nah, jadi pengalaman dari saya ujian itu, pada waktu mendapatkan soal yang sulit itu saya fokus mengerjakan itu mungkin lebih dari 36 detik, mungkin lebih dari 1 menit juga. Jadi waktunya habis untuk di soal-soal seperti itu. Jadi sebaiknya untuk yang soal yang sulit itu sebaiknya di skip dulu, kemudian dilanjutkan mengerjakan soal-soal yang lebih mudah gitu. Kemudian kalau misalnya ada waktunya lagi baru bisa kembali ke nomor yang sulit tadi. Jadi itu suatu tips sih yang untuk kalian yang akan melaksanakan TKD, agar apa? Agar waktunya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, di sini lebih ke kisi-kisi ya, pelajari tentang hubungan gambar, karena hubungan gambar ini paling banyak di TKD. Kemudian sinonim, kemudian aritmatika. Aritmatika itu dia seperti perkalian gitu, perkalian pembagian, cuman perkalian dan pembagiannya itu biasanya dalam bentuk desimal atau pecahan gitu ya. Kemudian deretan angka. Kemudian untuk contoh soalnya itu seperti ini. Ini bukan soal ini ya, ini bukan soal dari tes TKD. Ini latihan soal aja. Ini soalnya ini bukan dari tes TKD, tapi ini untuk latihan soal aja yang kita dapat dari website-website di luar sana. Oke, yang ketiga adalah tips dan trik untuk core value. Yang pertama, manfaatkan waktu. Satu soal itu sekitar 50 detik. Kemudian baca cepat. Kenapa baca cepat? Karena di tips dan trik core value ini dia memang soalnya itu cerita dan panjang paragrafnya, makanya itu kita dianjurkan untuk baca cepat dan cepat mengingat gitu ya. Jadi nanti ada contoh soalnya, kalian bisa baca. Kemudian yang ketiga adalah solusi seefisien mungkin. Ini maksudnya adalah jadi jawabannya itu ada yang seperti gini, ada yang benar, ada yang hampir benar, kemudian sangat benar. Jadi kalian itu yang diwajibkan untuk memilih jawaban yang sebenar mungkin gitu, yang sangat benar. Jadi contohnya seperti ini. Kita geser dulu kameranya. Anda mendapatkan tugas dinas luar oleh atasan dengan menggunakan transportasi udara. Pada saat Anda sedang di bandara dan pengumuman keberangkatan pesawat yang akan Anda tumpangi sudah terdengar, Anda melihat seorang nenek-nenek yang kebingungan. Bagaimana sikap Anda? Yang pertama, A. Membantu nenek-nenek tersebut menyelesaikan masalah. B. Meminta bantuan satpam untuk membantu nenek-nenek tersebut. C. Bergegas menuju pesawat dan berharap ada orang lain yang menolongnya. D. Bertanya terlebih dahulu kepada nenek-nenek tersebut. Jika sangat penting, Anda akan membantunya. E. Menyewa jasa orang lain yang profesional untuk membantu nenek-nenek tersebut. Nah, jadi dari pilihan opsi jawaban ini ya, kita kan melihat ya untuk A, B, D, dan E itu jawabannya hampir mirip ya. Itu yang tadi saya katakan bahwa untuk di core value ini ada dia jawaban yang hampir benar, kemudian ada yang benar, kemudian ada yang sangat benar. Jadi kalian itu untuk seefisien mungkin
bagaimana dua-duanya ini tertolong, yaitu problem orang, kemudian problem kita sendiri. Nah, di sini kan posisinya kita sedang berangkat pesawat ya. Kemudian pengumuman keberangkatan pesawat udah terdengar. Jadi kalau kita misalnya membantu nenek itu, otomatis yang kita relakan adalah keberangkatan kita, kan gitu ya. Kemudian jawaban yang tepat yaitu karena Anda harus segera naik pesawat. Untuk pembahasannya, karena Anda harus segera naik pesawat sehingga meminta bantuan ke Satpam untuk membantu nenek-nenek tersebut cara yang terbaik sesuai yang dijelaskan pada soal. Sesuai dengan core value harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan merupakan perilaku. 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. Nah, jadi jawaban untuk opsi B itu paling tepat ya, karena memang satpam di bandara itu atau petugas di bandara itu memang tugasnya juga untuk membantu orang di bandara. Jadi kita tinggal meminta bantuan kepada satpam untuk membantu nenek tersebut, dan kita melanjutkan perjalanan terbang ke luar karena kita ada dinas di luar. Jadi itulah solusi yang seefisien mungkin dan sebenar-benar mungkin, dan itulah solusi yang terbaik ya, cara terbaik. Di satu sisi kita menolong nenek itu, dan di sisi lain kita tidak ketinggalan pesawat. Nah, jadi begitulah teman-teman tips dan trik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.